من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat-Nya. Dan hari ini kita berada di dalam sebuah kegiatan yang sangat menggembirakan, yang mengumpulkan antara pemerintah dan rakyat di dalam masjid ini. Kita alhamdulillah berterima kasih kepada seluruh perangkat pemerintahan yang berada di kabupaten ini, juga kepada pihak-pihak keamanan dari TNI maupun Polri yang telah membantu dan menjaga kegiatan serta acara ini, serta semua pihak yang menjadi sebab terselenggaranya acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala dan memberikan balasan yang terbaik di dunia dan di akhirat, sebagaimana seluruh hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang hadir di tempat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menambah kita semua hidayah dan taufiknya, memudahkan kita semua pada segala kebaikan, dan menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Di pertemuan ini kita akan di awal dari sesi ini terkait dengan kaidah-kaidah Al-Quran pada tema besarnya, yaitu meraih bahagia yang paripurna. Tentunya Al-Quranul Karim adalah sumber dari segala petunjuk dan cahaya yang menerangi manusia pada segala hal yang mereka perlukan di dalam kehidupan ini. Karena itu di dalam Al-Quran telah diterangkan tentang kebahagiaan tersebut dengan penjelasan yang tidak ada lagi hal yang diperlukan oleh manusia berupa kebahagiaan kecuali ada kejelasannya dan keterangannya di dalam ayat-ayat Al-Quran. Dan ini dari suatu hal yang patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
atas segala karunia dan nikmatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya, Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Qur'an itu kepada engkau Nabi Muhammad membuat engkau menjadi sengsara. Jadi Al-Qur'an itu diturunkan untuk membahagiakan, bukan untuk menyengsarakan. Al-Quran itu datang dengan berbagai rahmat, kebaikan, kemuliaan dan keutamaannya. Semuanya adalah demi kebahagiaan dari siapa yang mengikuti agama Allah, mempelajari Al-Quran untuk umat Islam. Bahkan petunjuk dan hidayah Al-Quran juga sebagai rahmat untuk semesta alam. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin." Kami menurunkan dari Al-Qur'an apa yang merupakan penyembuh dan rahmat untuk orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa nabinya diutus untuk hal tersebut. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk semesta alam. Karena itu di dalam Al-Quranul Karim diterangkan tentang pokok-pokok kebahagiaan. Dan ini tema pembahasan di Tabligh Akbar sebagaimana biasanya adalah pembahasan lengkap. Dia kalau dibentuk dalam sebuah buku, dia buku karya tersendiri. Hanya saja dipaparkan oleh para asatidzah dengan beraneka ragam tema. Kalau disatukan, maka itu adalah sebuah karya ilmiah yang memang diperlukan untuk masyarakat kita, untuk negeri kita ini, di dalam membangun kebersamaan dan membangun kebaikan di dalam negeri ini. Karena itu di tema pembahasan yang diberikan kepada saya adalah kaidah-kaidah Al-Quran. Yang terdapat di dalamnya sumber kebahagiaan, pijakan kebahagiaan untuk seorang individu, keluarga, masyarakat, maupun dalam kehidupan bernegara. Iya. Di awal dari pembahasan ingin saya terangkan bahwa kebahagiaan itu diperhatikan dengan sangat besar di dalam Al-Quran. Bahkan manusia pada hari kiamat hanya dibagi menjadi dua golongan saja. Yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idni. Jiwa ketiga datang menghadap kepada Allah, maka tidak ada yang berbicara kecuali dengan izin Allah. Kemudian Allah tegaskan, faminhum syaqiyyun wa minhum sa'id. Di antara manusia itu ada yang sengsara, ada yang merugi, dan ada yang sa'id, ada yang berbahagia, ada yang beruntung. Hanya ada dua golongan saja. Ada yang bahagia dan ada yang merugi. Allah terangkan dulu yang merugi. Fammal ladzina syaqu fa fin nari lahum fiha zafiru wa syahiq. Adapun yang merugi, dia berada di dalam neraka. Dan di dalam neraka itu ada zafir, golakan yang sangat dahsyat dan syahid, teriakan-teriakan. Orang yang berada di dalamnya, khalidina fiha, ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk. Mereka kekal di dalamnya selama masih ada langit dan bumi, kecuali dengan kehendak Rabbmu. Inna rabbaka fa'alul lima yurid. Sungguhnya Rabbmu melakukan apa yang dia kehendaki. Tidak ada yang bisa menahannya. Ini yang merugi.
Kemudian Allah terangkan yang beruntung, yang berbahagia. Wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk. Adapun orang-orang yang beruntung, orang-orang yang berbahagia. Di bacaan kita su'idu, di sebagian qiraat dibaca sa'idu. Jadi dia berbahagia atau dibahagiakan. Allah yang memberikan kepadanya kebahagiaan. Dua hal dikumpulkan untuknya. Dia berbahagia dan Allah berikan untuknya berbagai kebahagiaan. Mereka ini berada di dalam sorga, kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan ini dua jalan diterangkan. Karena itu memperhatikan makna kebahagiaan, kemudian kita posisikan diri kita di mana kita antara kebahagiaan dan kesengsaraan. Ini adalah perkara yang sangat penting pada setiap muslim dan muslimah. Karena itu kebahagiaan ini bercerita tentang kebahagiaan dan kesengsaraan. Itu artinya kita bercerita tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita dari tujuan penghambaan di atas muka bumi ini, dan apa yang selain daripada itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Itu kebahagiaan pada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena itu seorang merasakan nikmatnya bersujud kepada Allah, rukuk kepadanya. Seorang merasakan betapa indahnya hati itu tatkala bergantung hanya kepada Allah, terikat kepadanya. Betapa lezatnya dari kehidupan itu tatkala cintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berharap, rasa takut. Dan yang lebih indah lagi ketika dia rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, dia itu terlihat pada lantunan gerakan dan kata-katanya. Kadang dihabiskan di dalam ibadah kepada Allah, di dalam berzikir kepadanya, di dalam menolong agama Allah, di dalam mencintai umat Islam, mencintai saudara-saudaranya, di dalam mencintai kebersamaan, di dalam taat kepada pemerintah, di dalam menjalin kebaikan. Terlihat dari nilai-nilai ibadah di dalam kehidupan dia. Itu kebahagiaan di dalam ibadah. Dan itu dibedakan dengan kesengsaraan dalam bentuk mengikuti hawa nafsu dan kesengsaraan di dalam mengikuti syaitan. Di dunia ini tidak ada yang namanya kemerdekaan. Dunia ini perbudakan. Suka maupun tidak suka. Sadar maupun tidak sadar. Dunia ini perbudakan. Kalau tidak menjadi budak Allah, hamba Allah, dia adalah budak dirinya sendiri, ada budak syaitan. Harabu minar rikil ladhi khuliqu lahu fabulu birkin nafsi wa syaitani. Mereka lari dari penghambaan kepada Allah yang mereka dicipta untuk menghamba kepada Allah. Karena lari keluar dari penghambaan ini, dianggap dirinya mau bebas. Akhirnya dia masuk di dalam musibah, masuk di dalam kesengsaraan, menjadi hamba dirinya sendiri dan hamba syaitan. Dan ini dua hal dibedakan. Sebagaimana di dalam Al-Quran dibedakan antara orang yang bersyukur kepada Allah dan orang yang kufur terhadap nikmat-nikmat Allah. Dan ini juga antara kebahagiaan dan kesengsaraan. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Kami yang memberi hidayah kepada manusia itu. Ada yang bersyukur, ada yang kafir. Cuma ada dua golongan. Dia bersyukur kepada Allah atau dia kufur kepada Allah. Satu di pintu bahagia dari pintu syukur, dan satu lagi di pintu kesengsaraan. Bahagia itu kadang tersirat pada berzikir kepada Allah. Dan orang yang lalai dari Allah. Kalau dia banyak berzikir kepada Allah, maka berbagai pintu kebahagiaan yang dia dapatkan. Alladzina amanu
wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang yang beriman dan hatinya itu tenang dengan zikir kepada Allah, ketahuilah bahwa dengan zikir kepada Allah hati menjadi tenang. Itu pintu bahagia. Tapi perhatikan, kalau dia masuk ke dalam orang yang lalai, wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin wa innahum la yasuddunahum anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun. Barang siapa yang berpaling dari berzikir kepada Ar-Rahman, maka kami akan menundukkan syaitan baginya. Maka syaitan ini menjadi kawannya. Syaitan ini menghalangi dia dari jalan yang lurus. Kemudian dari musibah lain, sudah dihalangi dari jalan yang lurus, dia menyangka dirinya bahwa dia sedang diberi petunjuk. Iya. Itu antara kebahagiaan dan kesengsaraan dalam bab zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ilmu agama, mempelajari ilmu syariat, Allah Subhanahu wa taala membedakan antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Bukankah tidak sama antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Dibedakan di dalam Al-Quran dua jalan itu. Karena itu diterangkan berbagai kebahagiaan orang-orang yang belajar ilmu agama, dari diangkatnya derajat, berbagai rahmat dan kebaikan, dari pelipat gandaan pahala, rezeki yang luas, dan diterangkan buah dari kejahilan yang mengakibatkan kezaliman, mengakibatkan dosa-dosa dan maksiat, menjadi sumber malapetaka. Diperbandingkan antara kebahagiaan dan kesengsaraan. Dari bentuk yang lain, diperbandingkan di dalam Al-Quran antara apa yang berada di sisi Allah dan apa yang berada di sisi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama indallahi huwa khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sungguhnya apa yang berada di sisi Allah itu yang terbaik untuk kalian. Kalau kalian mengetahui ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Apa yang berada di sisi kalian akan sirna, sedangkan apa yang berada di sisi Allah itulah yang kekal abadi. Diperbandingkan agar kita tahu bahwa antara pintu kebahagiaan dan pintu kesengsaraan pertautan yang sangat jauh. Perbedaan yang sangat menyolok sekali. Karena itu apa yang berada di sisi Allah itu adalah pokok kebahagiaan yang dicari oleh seorang mukmin. Kalau dia selalu mencari apa yang di sisi Allah, Allah akan berikan kecukupan untuknya. Kecukupan yang hakiki. Tapi kalau dia mencari apa yang di selain Allah, dia akan selalu ditemani oleh kefakiran, kekurangan dan kesengsaraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadits Zaid bin Thabit diriwayat Imam Ahmad dan selainnya, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Man kanatid dunya hamma, ja'ala al-faqra baina aynayhi, wa la ta'tihi minad dunya illa ma kutiba lah." Siapa yang dunia itu adalah cita-citanya, tujuannya, maka Allah akan jadikan kefakiran antara kedua matanya. Farraqallahu syamla, dicerai-beraikan upayanya, dijadikan kefakiran antara kedua matanya, dan tidak datang kepadanya dari kehidupan dunia kecuali apa yang digariskan. Perhatikan kesengsaraan. Orang yang hidup karena dunia, hidup karena apa yang berada di sisi manusia. Tapi kalau dia hidup mencari apa yang di sisi Allah, Rasulullah bersabda, "Wa man kanatil akhiratu hamma, jama'allahu syamlah, wa ja'ala al-ghina fi qalbi, wa ta'tihi dunya wa hiya raghima." Barang siapa yang akhirat di hatinya, maka Allah akan mengumpulkan usahanya, akan dibantu dia dalam upayanya, dan dijadikan rasa cukup di dalam hatinya, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan dunia itu dipaksa untuk mendatangi seorang hamba. Karena seorang mukmin dia tidak perlu khawatir kekurangan dunia. Seorang mukmin itu fitnahnya adalah dunia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummatil mal." Setiap umat ada fitnahnya, dan fitnah umatku ini adalah harta.
Antara kebahagiaan dan kesengsaraan itu artinya kita bercerita antara sorga dan neraka. Karena Allah Subhanahu wa taala telah membagi manusia menjadi dua golongan saja, fariqum fil jannati wa fariqum fis sa'ir. Satu golongan berada di dalam sorga dan satu golongan berada di dalam neraka yang menyala-nyala. Dan ini diterangkan tentang sorga, tentang amalan penduduk sorga, bagaimana kenikmatan amalan-amalan tersebut dan kebahagiaan mereka. Dijelaskan tentang sifat-sifat penduduk sorga dan segala hal yang mendekatkan ke sorga tersebut. Sebaliknya di dalam Al-Quran diterangkan tentang neraka, rumah kesengsaraan dan kehancuran, dan bagaimana dahsyatnya, kengeriannya, bagaimana ciri penduduk neraka, amalan-amalannya, perbuatan-perbuatannya, dan seluruh hal tersebut menegaskan ada jarak yang membedakan antara kebahagiaan dan kesengsaraan. Itu artinya kita berbicara antara sorga dan neraka. Dan ini adalah pokok yang sangat penting sekali yang hendaknya diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Karena itulah di dalam Al-Quranul Karim diterangkan tentang dasar-dasar kebahagiaan. Dan di kesempatan ini saya akan memberikan beberapa kaidah Al-Quran dari ayat-ayat Al-Quran. Siapa yang berpijak di atasnya, maka itu pasti adalah kebahagiaannya. Pasti adalah kebahagiaannya. Karena itu seorang mukmin di dalam kehidupannya itu tidak mengenal yang namanya kesedihan. Karena kesedihan itu adalah bentuk dari kebahagiaan untuk seorang mukmin. Ujian dan cobaan pada lembaran-lembarannya terdapat nilai-nilai pahala untuk seorang mukmin dan mukminah. Dan itu yang membedakannya dengan selain mukmin. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadits Suhaib bin Sinan Ar-Rumi di riwayat Muslim, kata beliau, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair. Sangat menakjubkan perkara seorang mukmin itu, seluruh perkaranya adalah kebaikan. In asabathu sarra syakar fakana khairan lah. Kalau dia ditimpa, dia dapat dari kebaikan, dia bersyukur, maka kebaikan yang dia dapatkan. Iya, kebaikan yang dia dapatkan. Kalau wa in asabathu dharra sabar. Kalau dia tertimpa bahaya musibah, maka dia bersabar. Fakana khairan lah. Baik lagi yang dia dapat. Jadi hidupnya di kondisi apapun dia selalu mendapatkan kebaikan. Dapat ujian, bersabar, kebaikan yang dia dapat. Dapat nikmat, dia bersyukur, kebaikan pula yang dia dapatkan. Itu seorang mukmin. Walaysa lidzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan ini tidak terjadi kecuali untuk seorang mukmin saja. Hanya seorang mukmin yang hidupnya seperti itu. Iya. Hanya seorang mukmin yang kehidupannya seperti itu. Karena itu di dalam Al-Quranul Karim, siapa yang membacanya, tadabbur terhadap kandungannya, pasti dia akan memperoleh dari kebahagiaan. Baca Al-Quran saja, baru dia buka Al-Quran itu dengan menghendaki hidayah dan petunjuk, sudah terasa betapa nikmatnya kehidupannya. Karena itu Nabi perbandingkan antara orang yang membaca Al-Quran dan tidak membaca Al-Quran seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Antara orang yang hidup dan orang yang mati. Iya. Orang yang membaca Al-Quran itu, tadabbur terhadap kandungannya, itu orang yang hidup dengan kehidupan yang sebenarnya. Awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kaman mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha. Apakah orang yang tadinya dia mayat, lalu kami berikan untuknya cahaya. Dan pokok cahaya adalah Al-Quran. Dia berjalan dengan cahaya itu. Ini hidup. Tadi mati kemudian dihidupkan oleh Allah. Diberi cahaya.
Apakah sama orang yang seperti ini dengan orang yang tetap mayat dalam kegelapan tidak mau keluar darinya? Itu perbandingan antara orang yang belajar Al-Quran dan tidak belajar Al-Quran. Iya. Karena itu para ulama itu memiliki jasa-jasa yang besar di tengah manusia. Karena mereka tahu apa yang diperlukan oleh umat ini. Dan dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap umat Islam, dijadikan di tengah mereka orang-orang yang berilmu. Dan orang-orang yang berilmu ini pewaris para nabi. Kalau sebelum kita ada namanya Bani Israel. Anak-anaknya Nabi Yakub. Mereka ini diberi keutamaan oleh Allah, pada setiap generasinya selalu ada nabi di setiap generasi mereka. Karena itu dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana Banu Israel tasusuhumul anbiya. Kullama halaka nabiyyun khalafahu nabi. Adalah Bani Israel itu mereka selalu dirawat oleh para nabinya. Setiap kali ada nabi yang wafat, datang lagi nabi setelahnya. Itu bersambung. Sama umat Islam ini. Tapi yang datang setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu namanya para ulama. Karena setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada lagi nabi. La nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Nabi itu adalah nabi yang terakhir. Karena itu dari nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Aqib. Karena beliau adalah penutup para nabi dan para rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang datang setelahnya itu adalah para ulama. Yang para ulama ini akan selalu menjaga agama, membelanya dan menampilkannya kepada manusia sampai hari kiamat. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'alal haqq la yadurruhum man khalafahum wala man khadalahum hatta ya'ti amrullah wa hum 'ala dzalik. Terus menerus ada satu kelompok dari umatku yang menampilkan kebenaran. Nah, itu para ulama. Menjaga agama, memberi kebaikan, mengobati orang yang sakit, menghidupkan orang yang mati, memberi hidayah kepada orang yang tersesat, menunjukkan jalan yang lurus. Iya. Mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak membahayakan mereka, orang yang mencela mereka. Atau orang yang menjelekkan mereka. Sampai datang hari kiamat. Sampai hari kiamat seperti itu. Iya. Kayaknya di tengah umat ini akan selalu ada dari orang-orang yang berilmu. Nah, disitulah pentingnya dari umat Islam ini kembali kepada Al-Quran dan mempelajari Al-Quran. Di dalamnya terdapat petunjuk-petunjuk, termasuk tema pembahasan kita ini. Kebahagiaan yang paripurna itu di dalam Al-Quranul Karim. Semakin kita mempelajarinya, maka akan semakin sempurna dari kebahagiaan itu. Karena itu beda kebahagiaannya orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Kita semuanya baca Al-Quran. Umat Islam baca Al-Quran. Apalagi masuk bulan Ramadan, Masya Allah, semuanya baca Al-Quran. Dapat bagian dari kebahagiaan. Tapi beda antara orang yang berilmu dan tidak berilmu. Kebahagiaannya. Orang yang berilmu itu, dia sedih pun, itu dia dalam kebahagiaan. Dia dalam kebahagiaan. Karena itu para nabi dan para rasul dapat ujian, dapat cobaan. Berat-berat ujiannya, cobaannya. Lebih berat daripada ujian manusia biasa. Tapi itu bagian dari kebaikan. Bagian dari kebahagiaan mereka. Karena itu disebutkan di dalam hadits, wa kanu yafrahuna bil bala kama tafrahuna bir raha. Adalah para nabi itu sangat bergembira dengan ujian. Sebagaimana kalian bergembira dengan kesenangan. Kalau kita kan dapat nikmat, dapat dapat misalnya dapat mobil, Masya Allah, bahagia gitu ya. Tapi kalau dapat ujian,
banyak kesedihannya. Tapi kalau para nabi, mereka dapat ujian, dapat cobaan, mereka sangat gembira dengan hal tersebut. Itu pertautan yang membedakan. Baik. Kebahagiaan itu di dalam Al-Quran disebutkan asas-asasnya. Dan di sini saya akan jelaskan 3 asas kebahagiaan dari 3 kaidah Al-Quran. Kemudian saya akan terangkan beberapa pokok kebaikan, pokok kebahagiaan dari pijakan-pijakan Al-Quranul Karim. Adapun 3 kaidah pertama, dan ini 3 asas kebahagiaan di dalam Al-Quran. Yang pertama berada di surah An-Nahl, surah yang ke-16, pada ayat yang ke-97. Surah An-Nahl ini disebut juga dengan nama surah An-Ni'am, surah tentang nikmat-nikmat. Kalau ingin selalu ingat nikmat Allah, baca surah ini. Karena di dalam surah ini firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma bikum min ni'matin famin Allah." Nikmat apapun yang ada pada kalian semuanya berasal dari Allah. Dan ada juga firman Allah, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Kalau kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menjumlahnya. Dan juga ada firman Allah, "Washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun." Bersyukurlah terhadap nikmat Allah kalau memang kalian hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Di surah ini Allah terangkan dari pokok kebahagiaan. Di surah yang mengandung tentang nikmat disebutkan dasar pokok kebahagiaan itu apa? Allah berfirman, "Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal salih dari laki-laki maupun perempuan, maka kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan sungguh kami akan beri untuknya pahala, balasan lebih baik daripada amalan yang mereka lakukan. Perhatikan ayat yang agung ini. Allah Subhanahu wa taala jamin kebahagiaan hidup itu. Dan dijamin diberi pahala lebih bagus daripada amalannya. Iya. Kita beramal kecil, tapi kadang diberi pahala oleh Allah besar sekali. Dan itu dari kemurahan Allah Subhanahu wa taala dan kebaikannya di tengah makhluknya. Tapi ingat, kehidupan yang baik ini disyaratkan 2 syarat. Iya, ada 2 syaratnya. Dan kehidupan yang bahagia ini dikatakan min dzakarin wa untha, min dzakarin au untha, dari laki-laki maupun perempuan. Bisa meraihnya. Tidak ada bedanya laki-laki dan perempuan dalam hal ini. Sama di dalam hal kebahagiaan. Iya. Tapi ingat ada 2 syaratnya. Yang pertama, man amila salihan. Dia beramal dengan amalan yang salih. Itu syarat yang pertama. Dan syarat yang kedua, wa huwa mu'min. Dan dia adalah seorang yang beriman. Dia adalah seorang yang beriman. Ini luar biasa dari kebahagiaan yang dia didapatkan. Iya. Dalam keimanan itu. Iman itu ada rasa lezatnya. Kata Nabi SAW, "Daqa ta'mal iman. Man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah." Akan merasakan lezatnya iman. Orang yang ridha Allah sebagai Rabbnya. Dia ridha Islam sebagai agamanya. Dan dia ridha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulnya. Dia rasakan lezatnya iman.
iman itu punya rasa manis. Kata Nabi SAW dalam hadits Abu Hurairah di riwayat Bukhari dan Muslim, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 amalan. Siapa yang 3 amalan ini, 3 sifat ini ada pada dia, dia akan merasakan manisnya iman. Akan merasakan manisnya iman. Yang pertama, yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaknya Allah dan Rasulnya yang paling dia cintai lebih daripada yang selainnya. Yang kedua, Allah yuhibbal mar la yuhibbuhu illa lillah. Dia cinta kepada seorang, kecintaannya itu tiada lain kecuali karena Allah. Dan yang ketiga, wa ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyulqa finnar. Dia benci untuk kembali kepada kekafiran sebagaimana dia benci dilemparkan kepada api neraka. Ini 3 hal ini dari pokok-pokok keimanan. Dari pokok keimanan. Siapa yang merasakannya, menerapkan dalam hidupnya, dia akan tahu apa yang namanya kemanisan, apa yang namanya kenikmatan iman. Iya, kenikmatan iman. Makanya Nabi Muhammad itu ketika ditanya tentang sifat pengikutnya, ditanyakan oleh Herakl, Raja Romawi, bertanya kepada Heraklus, Raja Romawi bertanya kepada Abu Sufyan yang waktu itu masih kafir. Dia tanya, bagaimana kamu ketemukan pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah ada di antara mereka yang murtad keluar dari agamanya setelah masuk Islam? Dia sebutkan bahwa pengikut Nabi Muhammad itu orang-orang lemah, para fakir. Kata Heraklus, begitulah pengikut para nabi dan para rasul dari masa dahulu. Tahu dia Heraklus itu. Terus dia tanya, dia katakan bahwa tidak ada seorang pun dari pengikutnya Nabi Muhammad di Mekah yang murtad. Semuanya tetap di atas keislaman. Kata Heraklus, begitulah iman. Kalau sudah bercampur keindahannya di dalam pada seseorang, akan membuatnya teguh di atas agamanya. Itu kenikmatan iman. Iman itu ada keindahannya. Ada keindahannya. Iya. Karena Allah itu habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Membuat kalian itu cinta kepada iman. Dan dibuatkan iman itu menjadi terhias di dalam hati kalian. Iya. Makanya keimanan itu kebahagiaan. Dan pokok iman itu ada namanya rukun iman. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu engkau beriman akan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada 4 hal keimanan kepada Allah. Yang pertama, kita beriman akan adanya Allah. Yang kedua, kita imani rububiyah Allah. Dia mencipta, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, kita beriman bahwa dialah Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Dan yang keempat, kita imani seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Iya. Ini aja dalam keimanan kepada Allah. Kenikmatan yang sangat besar sekali. Subhanallah. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang beliau sholat 1 malam suntuk. Beliau hanya baca 1 ayat saja. 1 ayat saja. Perhatikan berapa indahnya iman itu. Berapa nikmatnya sholat malam itu. 1 malam suntuk hanya baca 1 ayat. In tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Kalau engkau menyiksa mereka ya Allah, mereka juga hamba-hambamu. Kalau engkau merahmati mereka, mengampuni mereka, maka sungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Subhanallah. 1 ayat beliau ulangi dalam 1 malam. 1 malam suntuk. Nikmatnya di dalam merenungi Al-Quran, memahami keagungan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Ada keimanan kepada malaikat, keimanan kepada kitab-kitab, termasuk yang paling pokoknya keimanan kepada Al-Quran. Ada keimanan kepada hari akhirat, di mana seorang itu beriman akan adanya alam kubur,
beriman akan adanya hari kebangkitan, beriman akan adanya pada mahsyar, beriman akan adanya hari hisab, beriman akan adanya timbangan, adanya telaga, beriman akan sorga dan neraka. Dan untuk menuju ke sorga itu ada namanya as-sirat, dihamparkan. Itu satu dari proses keimanan kepada hari akhirat. Apabila diingat oleh seorang hamba, dia bersiap, maka itu adalah kenikmatan di dalam hidupnya dan kebahagiaan. Iya. Karena itu, ada sebagian orang ditanya, kenapa kamu terlihat beribadah terus, tidak ada hentinya? Membuat badanmu itu menjadi susah saja. Maka dia menjawab sederhana. Justru saya ini sedang berusaha agar badanku ini beristirahat di akhirat. Dia berpikir untuk keselamatannya di akhirat, bukan untuk di dunia. Iya. Ada yang lama berdiri. Dia hanya mengingat semoga berdirinya di sholatnya itu membantu dia, memudahkannya ketika dia berdiri di depan Allah. Karena itu Rasulullah SAW dikatakan oleh Aisyah, beliau sholat sampai pecah-pecah kedua kakinya. Maka Aisyah berkata kepadanya, ya Rasulullah, kenapa engkau lakukan ini? Padahal Allah sudah ampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan akan datang. Kata beliau SAW, afala akunu abdan syakura? Tidakkah pantas aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Perhatikan dari keimanan itu. Betapa indahnya ketika seorang mengingat akan hari akhirat. Apalagi dia mengingat akan hari hisab, hari penantian di padang mahsyar, ketika manusia semuanya berkumpul di depan Allah Subhanahu wa taala. Iya, kita bersama di sini berkumpul, santai. Iya. Terasa panas, tidak ada apa-apanya dengan panas di hari itu. Kita masih berpakaian, masih bisa saling menegur. Di hari itu manusia dikumpulkan dalam keadaan tidak berpakaian, belum dikhitan, tidak beralas kaki. Aisyah sempat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau begitu saling melihat. Kata Nabi SAW, wahai Aisyah, al-amru asyaddu min dhalik. Perkara pada hari itu, kejadian di hari kiamat lebih dahsyat daripada itu. Tidak ada kesempatan seorang itu saling melihat. Bahkan hari itu, yawma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum sya'nu yughni. Hari tatkala manusia itu lari dari saudaranya, dari ayah dan ibunya, dia lari dari istri dan anak-anaknya. Setiap orang punya urusan yang menyibukkannya sendiri. Maka mengingat akan hari akhirat itu dari pokok kebahagiaan, membuat hati itu tentram. Iya, ada sebagian orang dizalimi, diambil dari hartanya, dari kedudukannya. Dia berkata itu perkara gampang, mudah. Iya. Sepanjang saya tidak membalimi kamu di dunia, maka di akhirat Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan hak manusia terlantar begitu saja. Keimanan kepada hari akhirat membuat dia bahagia. Simpel kehidupannya. Sebagaimana ketika dia beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, itu juga hal yang dahsyat. Karena dari pokok kebahagiaan itu adalah keimanan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala yang baik maupun yang buruk. Dia ridha akan ketentuan Allah, akan apa yang Allah Subhanahu wa taala timpakan terhadap dirinya, sehingga dia betul-betul sadar bahwa dia adalah seorang hamba yang dia ini di bawah pengaturan Allah. Kalau Allah berkehendak sesuatu, tidak ada yang bisa menolaknya. Sebagaimana kita semua ini adalah hamba Allah. Ada takdir umur pada kita. Umur kita ini terbatas. Ada waktunya akan berakhir. Akan berakhir. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Thumma ilayna turja'un. Setiap jiwa akan merasakan kematian. Kemudian kalian semua akan kembali kepada kami. Perhatikan dari keimanan ini. Keimanan ini luar biasa pengaruhnya di dalam membahagiakan. Apalagi kalau kita bahas dari pokok keimanan yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada para sahabatnya. Para sahabat Rasulullah mengajarkan kepada para tabi'in kepada tabi'ut tabi'in, terwarisi hingga hari ini.
itu semuanya masih terjaga. Dan itu namanya di dalam buku-buku akidah dipelihara. Iya, buku-buku akidah Islam namanya. Itu warisan Rasulullah SAW terjaga hingga hari ini. Karena Nabi mengajarkan kepada anak-anak muda para sahabat. Kata Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, "Kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityanun hazawira, fata'allamna al-iman qabla an nata'allama al-Qur'an. Thumma ta'allamna al-Qur'an fasdatna bihi imana." Kata Jarir, kami berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jarir masih muda waktu itu. Dari anak muda sahabat. Kami berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kami adalah anak-anak muda yang sudah mendekati usia balik. Maka kami belajar iman sebelum belajar Al-Quran. Ini anak muda ini belajar iman dulu sebelum belajar Al-Quran. Setelah kami belajar Al-Quran, kami bertambah keimanan. Bertambah keimanan. Itulah keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keimanan yang diwarisi oleh umat Islam ini. Dibaca di dalam buku-buku para as-salaf rahimahumullahu ta'ala. Diwarisi dari masa ke masa. Mau secara sanad bersambung dari guru ke murid, itu ada. Secara bersambung dari sudut pemahaman, semua ulama memahaminya sama. Dia pembahasan-pembahasan lebih jelas daripada pembahasan fikih. Sebab ini adalah Islam yang lurus, Islam yang jelas. Maka berada di dalamnya itu adalah kebahagiaan yang sangat membahagiakan. Dan disinilah saya perlu ingatkan banyak kelalaian. Banyak kelalaian. Karena umat ini, dia pikir bahwa iman itu cuma pada amalan salih saja. Yang kedua yang saya akan terangkan. Dia pikir bahwa keimanan itu cuma pada sholat malam saja. Pada puasa setiap hari, puasa di siang hari. Dia pikir bahwa iman itu cuma bersedekah, berbuat baik. Dia nggak paham bahwa iman itu luas cakupannya. Dia sekedar duduk seperti ini. Dia tunduk kepada Allah, itu iman namanya. Mengalir untuknya pahala-pahala besar. Dia duduk seperti ini. Dia mengakui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang satu-satunya yang berhak diibadahi. Dan dia murnikan mutaba'ahnya kepada Rasulullah SAW. Bahwa dia adalah pengikut Nabi Muhammad yang taat terhadap segala perintahnya, meninggalkan segala larangannya. Maka dia sudah dapat pahala. Dia duduk tidak bergerak. Dan dirinya ridha terhadap ketentuan Allah. Pahala besar mengalir kepadanya. Dia duduk berbaik sangka kepada Allah. Itu nggak tahu betapa banyak pahala yang dia dapatkan. Itu nikmatnya iman. Iya. Indahnya iman. Indahnya dari keimanan. Dan ini hal-hal besar. Dan makna keimanan ini perlu dipelajari. Sekali lagi perlu dipelajari. Dan itu dipelajari dari guru. Orang-orang di masa dahulu itu, dia belajar satu akhlak dari keimanan. Dia duduk kepada guru berbulan-bulan, bertahun-tahun kadang. Untuk mempelajari dari akhlak keimanan. Dan kita ini banyak kelalaian di dalam hal tersebut. Iya, ada buku-buku akidah terwarisi. Bukunya Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan seluruh imam-imam ulama Islam itu berkeyakinan sama. Akidah ini saja kita tidak pernah pelajari. Kita tidak tahu di mana buku-bukunya. Padahal itu ada, dipelajari, diwarisi. Kita meriwayatkan dari guru-guru kami dengan sanad bersambung. Buku-buku tersebut. Banyak kelalaian dalam hal tersebut. Inilah yang mengurangi kebahagiaan. Bahkan ini yang menjadi sebab kelemahan di tengah umat. Kelemahan di tengah umat. Karena itu dikatakan di sini syaratnya wa huwa mu'min. Syarat pokok. Siapa ingin berbahagia, dia seorang mukmin. Syarat yang kedua, beramal salih. Man amila salihan. Siapa yang beramal salih dari laki-laki dan perempuan wa huwa mu'min dan dia adalah seorang mukmin, baru dapat janjinya. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah.
kami akan berikan kepadanya kehidupan yang bahagia. Iya. Perhatikan ya, amalan man amila salihan. Siapa yang beramal dengan amalan salih. Amalan salih itu kata para ulama 3 syarat. Sebuah amalan dikatakan amalan salih. Syarat yang pertama, pelaku amalan itu adalah seorang muslim yang bertauhid. Sebab kalau dia kafir, musyrik, non-muslim, dia beramal sama saja tidak diterima. Walaupun amalan itu ada. Iya. Makanya dalam Al-Quran itu disebut ada orang yang punya amalan banyak sekali. Tapi amalannya menjadi tidak berguna. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kami hadapi amalan yang mereka lakukan, lalu kami jadikan amalannya bagikan debu yang berterbangan. Tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia bukan seorang mukmin, atau dia seorang musyrik. Seorang yang tidak beriman. Iya. Maka syarat pertama dari amalan salih, pelaku amalan salih itu seorang muslim yang bertauhid. Syarat yang kedua dari amalan salih itu dilakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada muslim dia bersedekah supaya dipuji oleh orang-orang, maka amalannya tidak akan diterima. Tidak akan diterima. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan taraktuhu wa syirka. Siapa yang berbuat amalan yang dia persekutukan Allah di orang lain, maka Allah berfirman, aku tinggalkan dia dan kesyirikannya. Tidak akan diambil amalan itu. Kemudian yang ketiga, dari syarat amalan salih tersebut adalah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd." Siapa yang beramal dengan sebuah amalan tidak dibangun di atas tuntunan kami, maka amalan itu adalah amalan yang ditolak. Jadi ini 3 syarat amalan salih harus terpenuhi. Kalau dia sudah terpenuhi dari amalan salih itu, di situ baru datang keindahan seorang itu beramal. Makanya kalau seorang itu sholat sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, terasa nikmat sholat tersebut. Iya. Dia beramal dengan sebuah amalan, terpenuhi padanya keikhlasan, maka dia akan merasakan betapa indahnya dari amalan tersebut. Disitulah kebahagiaan hidup. Dan ini keimanan dan amalan saleh saja jabarannya luas sekali. Iya. Dan ini adalah pokok kebahagiaan hidup. Dikatakan di sini, "Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Maka sungguh kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia. Apa itu kehidupan yang bahagia? Iya. Di tafsir ayat ini ada yang menafsirkannya rezeki yang halal. Rezeki yang halal. Ya, kalau dia beriman dan beramal salih, Allah beri kepadanya rezeki yang halal. Jadi kalau ingin rezeki, perbaiki dulu 2 hal ini. Itu rezeki halal namanya. Ingat ya, saya nggak berbicara seorang itu dapat harta, dapat kesenangan. Orang dapat harta, semua manusia dapat harta. Yang mukmin maupun yang kafir semuanya dapat harta. Bahkan kadang orang kafir punya harta lebih banyak daripada seorang mukmin. Benar atau tidak? Iya benar. Tapi apakah dia diberi harta artinya Allah cinta kepadanya? Apa dia diberi harta artinya itu kehidupan yang bahagia? Belum tentu. Makanya ditafsirkan kehidupan yang bahagia rezeki yang halal. Dan itu diberikan untuk seorang mukmin. Rezekinya itu kadang kecil, sederhana, tapi membuat dia bahagia. Karena itu sebagian dari as-salaf ada yang menafsirkan ini artinya qanaah. Dia diberikan qanaah. Iya. Dan dia mengatakan diberi kehidupan yang baik. Dia hidup di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain daripada itu, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sungguh kami akan beri untuk mereka pahala, balasan lebih baik daripada amalan mereka. Itu keindahan orang yang beriman dan beramal salih. Kadang amalannya kecil, tapi Allah balas dia lebih besar daripada apa yang dia kerjakan.
Diberi balasan berlipat ganda. Dilipat gandakan 10 kali menjadi 700 kali lipat. Subhanallah. Baik. Jadi ini dasar pokok ya di dalam kebahagiaan hidup. Namanya beriman dan beramal salih. Ini ayat dihafal baik-baik. Selalu diulangi, direnungi maknanya. Kaidah yang kedua dari kaidah Al-Quran. Untuk asas dan pokok kebahagiaan hidup itu adalah ayat di surah Al-Baqarah. Ayat 138. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, "Sibaghat Allah, wa man ahsanu minallahi sibaghah, wa nahnu lahu abidun." Hendaknya kalian berpegang komitmen di atas sibaghah Allah. Sibaghah. Tahu artinya sibaghah? Sibaghah itu kalau bahasa biasanya itu namanya celupan. Ada kain putih dicelup di cat warna merah. Keluar kainnya menjadi warna apa? Warna merah. Dicelup di warna hitam keluar menjadi warna hitam. Itu sibaghah namanya. Jelas ya? Iya. Apa artinya sibaghatullah? Banyak ahli tafsir menafsirkan itu adalah agama Allah. Ada yang mengatakan fitrah yang Allah jadikan manusia di atasnya. Kenapa berpegang kepada agama seperti celupan? Sebab orang yang berpegang dari agama itu akan tampak pengaruhnya pada dirinya. Kalau dia beragama, kelihatan pada kehidupannya, kelihatan pada perilakunya, pada tutur katanya, pada keyakinan-keyakinannya. Karena ada yang bertanya, Ustadz dari mana tahu keyakinannya baik? Kan keyakinan dalam hati nggak bisa kita lihat. Betul, keyakinan itu dalam hati nggak bisa dilihat. Tapi orang kalau dia punya keyakinan, itu akan kelihatan di perbuatannya. Dia punya keyakinan, akan kelihatan di lisannya. Walaupun dia sembunyikan, kadang lepas di lisannya, keyakinan-keyakinan tersebut tidak dia sengaja. Jelas ya? Hal yang tidak dia sengaja. Iya. Karena itu warna. Makanya dikatakan sibaghat Allah. Itu warna celupan dari Allah. Agama yang dituntunkan, disyariatkan. Komitmen dengan hal tersebut. Pegang itu. Berada di atas agama Allah. Kemudian Allah terangkan keutamaannya. Wa man ahsanu minallahi sibaghah. Siapa yang lebih indah sibaghahnya dari Allah? Siapa yang lebih indah celupannya, pewarnaannya melebihi Allah? Nah, di sini letak kebahagiaan hidup. Iya. Sebab kalau seorang itu di dalam celupan Allah, warna yang Allah berikan kepadanya, maka itu yang paling indah, paling baiknya. Paling indah dan paling baiknya. Karena itu dari pokok kebahagiaan adalah seorang itu selalu berpegang dengan agama Allah. Pegang itu agama. Sibaghat Allah. Dan celupan Allah ini, agama Allah ini, itu adalah agama yang sangat jelas. Iya. Agama yang sangat jelas. Tahu ini ayat di 138. Di ayat sebelumnya itu diterangkan firman Allah, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau mereka kaum musyrikin beriman seperti keimanan kalian wahai para sahabat, maka mereka sungguh mendapatkan hidayah. Sungguh mendapatkan petunjuk. Itu agama Allah itu. Agama Allah itu dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan diajarkan kepada para sahabatnya. Diamalkan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sibaghat Allah. Iya. Makanya kalau dia berpemahaman agama dengan agama Allah, maka kelihatan pengaruh agama itu kepada dia. Dia kalau berbicara tentang agama, pasti dia sebut ayat Al-Quran, hadits Rasulullah SAW, dia sebut ucapan dari para as-salaf, pengamalan. Kalau dia tafsirkan, dia jelaskan ayat, dia sebut dari tafsir para ulama. Itu sibagha namanya. Orang yang berbicara itu
Kalau dia punya asal usul, dia terdidik di atas sesuatu, pendidikannya itu akan berpengaruh pada dirinya. Berpengaruh pada dirinya. Iya. Karena itu dari pokok kebahagiaan adalah seorang selalu komitmen di atas agama Allah. Kalau dia terdidik dengan agama, itu kelihatan pada perilakunya, pada akhlaknya, pada keyakinannya. Kelihatan bagaimana dia berinteraksi dengan manusia. Dia bisa mendudukkan segala hal pada tempatnya. Iya. Makanya umat ini umat yang menakjubkan. Kalau dibaca dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada manusia seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah menginjakkan kakinya di atas muka bumi ini. Kalau pernah baca sirahnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada sahabat Nabi seperti sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak di para nabi sebelumnya, tidak ada pula di tengah umat setelahnya yang semisal dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sibghatullah. Kita diperintah untuk mengikuti jalan mereka supaya kita ada celupan agama seperti itu. Wa man ahsanu minallahi sibghah. Tidak ada lebih indah dari sibghah Allah. Kalau ingin bahagia, itu yang paling bahagia. Iya. Iya. Seorang itu kadang kalau di dunia ya, dia dapat hadiah. Ini dapat hadiah penghargaan dari presiden. Kira-kira bagaimana itu? Dia dapat penghargaan dari presiden, plakat dia selalu pasang itu di bajunya. Hah? Dia berbangga, itu tanda dia dapat hadiah, dihormati. Iya. Seorang mukmin itu harusnya lebih berbahagia lagi. Ini agama Allah. Allah yang mencelup kita dengannya, mewarnai kita dengannya. Itu akhlak kita, kepribadian kita, kehormatan yang Allah berikan. Maka kebahagiaan hidup, seorang itu berpegang dengannya. Dia bahagia dengan agamanya. Bahagia dengan kebiasaannya di tengah umat Islam. Bahagia dengan sifatnya sebagai seorang muslim. Iya. Dia merasa tinggi dengan hal tersebut. Nah, itu kebahagiaan namanya. Itu kebahagiaan. Berbeda dengan sebagian manusia, di hari-hari seperti ini kadang ikut-ikutan di perayaan orang lain. Ikut di kebiasaan bukan dari kebiasaan umat Islam. Itu hal yang keliru. Baik. Ini kaidah yang kedua. Kemudian ditutup di akhir ayat, wa nahnu lahu abidun, dan kami ada orang yang selalu beribadah kepada Allah. Ini dikumpulkan di dalamnya dua maqam. Maqam ikhlas dan maqam mutaba'ah. Kami selalu ibadah kepadanya. Itu ikhlas namanya. Abidun dipakai isim fa'il, itu menunjukkan ketegaran dia berjalan di atasnya. Itu yang biasa dia lakukan. Dan seorang mukmin itu dia selalu beribadah kepada Allah. Itulah warna kehidupannya. Selalu beribadah kepada Allah. Dan itu adalah kebaikannya, kebahagiaannya. Siapa yang berada di atas hal tersebut, maka itu adalah dasar kebahagiaan. Yang ketiga, kaidah yang ketiga dari kaidah kebahagiaan. Ini kaidah besar. Karena Allah bersumpah untuk menjelaskan hal ini. Dengan belasan sumpah yang besar pula. Pada ayat-ayat kita semua menghafalnya. Allah bersumpah wasyamsi waduhaha, wasyamsi waduhaha, wal qamari idza talaha, wan nahari idza jallaha, wal laili idza yaghshaha, was samai wama banaha, wal ardi wama tahaha, wa nafsi wama sawaha, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Setelah itu baru ditegaskan. Dan setelah sumpah banyak sumpah ini, baru Allah tegaskan. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Telah beruntung siapa yang mensucikan dirinya, dan sungguh merugi orang yang mengotori dirinya. Ada namanya tazkiyah, mensucikan diri. Itulah kehidupan seorang beragama. Bagaimana di dalam hidupnya itu selalu dia sucikan dirinya, dia bersihkan dirinya hal tidak baik. Ada tahliyah, dia berhias, dan ada takhliyah. Ada hal yang dia berlepas diri darinya. Dia melakukan amalan yang baik, dia laksanakan perintah,
Dia tinggalkan yang diharamkan. Dia tinggalkan keburukan. Ini pokok kebahagiaan. Pokok kebahagiaan. Sebab seorang mukmin, kalau dia selalu menjaga dirinya dari hal yang mensucikannya, pada hal yang membersihkannya, pada perkara yang mendekatkan dirinya kepada Allah, maka pasti kebahagiaan akan menjadi kawannya. Kedamaian akan menjadi bagian dari kehidupannya. Coba bayangkan dia hidup, dia bersihkan dirinya dengan tauhid, beribadah kepada Allah. Dia bersihkan dirinya dengan amalan salih. Dia bersihkan dirinya dengan taubat dan beristighfar. Dia bersihkan dirinya dengan banyak membaca Al-Quran. Dia bersihkan dirinya dengan selalu dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bersihkan dirinya dengan berbuat baik kepada manusia. Dia bersihkan dirinya dengan melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Sebagaimana dia sucikan dirinya dari hal-hal yang diharamkan, dari kesyirikan, dari bid'ah, dari perkara-perkara yang mungkar. Dia bersihkan dirinya dari penyakit-penyakit hati. Itu adalah pokok kebahagiaan. Iya, hidup di atas hal tersebut itu kaidah besar dari kaidah bahagia. Kaidah bahagia. Karena itu di posisi apa saja seorang, dia harus timbang dirinya di mana dia ini. Mensucikan diri atau mengotori diri. Kalau dia mensucikan diri, qad aflaha man zakkaha. Sungguh telah beruntung siapa yang mensucikan dirinya. Tapi kalau dia mengotori dirinya, wa qad khaba man dassaha. Sungguh sangat merugi siapa yang mengotori dirinya tersebut. Baik, ini 3 kaidah besar di dalam hal ini. Baik, sekarang saya akan beri contoh-contoh kaidah Al-Quran yang lain. Yang semuanya sebenarnya tercakup di 3 asas kaidah ini. Tapi di kaidah-kaidah lain ini terdapat gambaran-gambaran bagaimana kebahagiaan itu. Dari kaidah Al-Quran yang juga di dalamnya memperjelas sudut kebahagiaan. Di mana seorang itu kalau dia dapat kesulitan apapun, Allah akan beri untuknya kemudahan. Dia ada kesusahan, kesukaran, ada kesengsaraan, Allah akan berikan padanya kebahagiaan. Dan itu kaidah Al-Quran juga. Kita semuanya menghafalnya. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Adapun siapa yang gemar berbagi dan dia selalu bertakwa serta dia membenarkan adanya al-husna, maka kami akan memudahkan dia pada segala kemudahan. Ini janji Allah ini. Iya. Punya masalah apapun, di ayat ini solusinya. Masalah apapun. Tidak ada masalah apapun di dunia yang dihadapi oleh manusia kecuali di ayat ini sudah diberi solusi. Sebab Allah firman, fasanuyassiruhu lil yusra. Kami akan mudahkan dia pada kemudahan, pada hal yang memudahkannya. Itu salah satu dari 2 penafsiran. Penafsiran yang kedua, al-yusra itu adalah nama sorga. Dia akan dimudahkan menuju ke sorga Allah Subhanahu wa taala. Sorga, kemudahan itu pokok kebahagiaan. Pokok kebahagiaan. Orang yang berbahagia itu kalau mudah segala perkaranya, mudah segala urusannya, itu dia berbahagia. Nah, di sini terangkan 3 pokok kebahagiaan. Iya. 3 pokok kebahagiaan. Yang pertama, fa amma man a'ta. Adapun siapa yang gemar berbagi. Berbagi apa ini? Berbagi apa? Harta, ilmu, manfaat. Semuanya bisa. Dan itu semuanya ada penafsiran ulama tentang hal itu. Jadi gemar berbagi. Dia punya harta, gemar dia bersedekah, gemar dia memberi, gemar dia membantu. Dia punya ilmu, gemar dia mengajari orang, gemar dia memberi ilmu. Tidak diminta pun dia berbicara, menyampaikan ilmu. Bukan ilmu agama saja, termasuk ilmu dunia.
Iya. Sehingga makan di warung. Dia jago bisnis, dia tahu. Pak, ini kayaknya kalau Bapak bikin begini dan begini, insya Allah akan lebih bagus warung Bapak. Saya mau tanya, itu manfaat atau bukan? Berbagi atau bukan? Berbagi. Mungkin ada orang-orang yang cuma memberi 1-2 kata pesan ke pemilik warung, dan warung itu berkembang gara-gara pesan orang ini. Itu berbagi manfaat namanya. Jelas ya? Ada orang yang lagi mengangkat barang. Kita datang, membantu, mengangkat barangnya. Itu berbagi atau tidak? Berbagi juga, berbagi tenaga namanya. Berbagi manfaat. Berbagi itu selalu mewariskan keindahan di hati. Iya. Seorang kalau dia berbuat baik kepada orang itu, apalagi bentuk berbaginya, di dalamnya menyelamatkan jiwa manusia, di dalamnya menolak bahaya yang besar, maka itu kebahagiaan yang sangat membahagiakan. Karena itu dari pokok-pokok yang membahagiakan itu, yang paling berbahagia, banyak bahagianya, 1, orang-orang yang berilmu. 2, para pemerintah, orang-orang yang punya wewenang. Sebab itu paling banyak berbaginya. Masuk juga di dalamnya aparat keamanan. Ini banyak yang cerita jihad. Dia tidak paham bahwa pokok komponen jihad di dalam sebuah negeri itu sebenarnya pada aparat keamanan. Itu kalau didivisikan sekarang. Sebab mereka yang menjaga negara, yang membela manusia, menjaga keamanan. Cuma banyak orang yang nggak paham itu. Iya. Demikian pula misalnya dari bentuk berbagi, orang yang mengobati badan-badan manusia. Ini biasanya dokter, herbalis dan semisal dengannya. Itu kebahagiaan. Bayangkan 1 jiwa bisa selamat. Ada orang yang gara-gara salah makan, akhirnya menjadi sebab dia mati. Padahal sebenarnya cuma diberitahu, kamu jangan makan ini, makan itu. Dia menjadi sehat. Iya. Tapi ini harus dokter benaran ya. Jangan dokter-dokteran. Jangan makan ini, jangan makan itu. Dibikin orang lapar, orang akhirnya jadi mati. Nah, ini bukan nasihat namanya. Jelas ya? Makanya yang menghancurkan alam itu ada 4. Yang menghancurkan alam semesta ini ada 4. Yang pertama, orang yang setengah alim. Ini alimnya setengah-setengah ini. Yang kedua setengah ahli fikih. Yang ketiga setengah ahli bahasa Arab. Dan yang keempat setengah dokter. Ini yang menghancurkan alam semesta ini 4. Setengah alim, dia memberi keyakinan rusak kepada orang-orang. Sebab dia setengah alim-alimnya. Yang kedua setengah ahli fikih. Ini yang paling repot ini. Kasih fatwa di urusan negara. Padahal dia tidak paham. Ilmunya setengah. Akhirnya terjadi sesuatu, musibah besar menimpa negara. Yang menghancurkan yang ketiga, setengah ahli nahwu. Sebab ini merusak lisan manusia. Dan yang keempat, itu setengah ahli kedokteran. Sebab ini merusak badan orang. Jadi ada yang merusak akal, ada yang merusak negeri, ada yang merusak lisan, dan ada yang merusak badan. Ini semuanya menghancurkan alam semesta. Jelas ya? Jadi karena itu bergemar berbagi itu baik. Dan itu dari hal yang memudahkan. Siapa yang berbagi? Fasanu yassiruhu lilisha. Yang kedua, wattaqa, dan dia selalu bertakwa. Takwa itu adalah menjalankan segala yang diperintah dan meninggalkan segala yang dilarang. Iya, ibarat seorang masuk di sebuah kebun atau di sebuah jalan penuh dengan kerikil tajam, duri, pecah beling, maka dia masuk di situ, dia hati-hati melangkah, jangan sembarang injak. Itu takwa namanya. Orang yang bertakwa itu dia pilih dari kehidupannya supaya tetap di atas menjalankan perintah Allah, meninggalkan yang dilarang. Kemudian yang ketiga, wasaddaqa bil husna, dia benarkan adanya al husna. Al husna itu ada yang mengartikan sorga, dia benarkan adanya sorga. Ada yang mengartikan al husna la ilaha illallah, artinya dia bersyahadat la ilaha illallah. Ada yang mengartikannya dengan rukun-rukun Islam. Dia benarkan al husna artinya dia berada di atas rukun Islam.
Nah, kalau dia dapat benarkan al-husna, fasanu yassiruhu lil yusra. Kami akan mudahkan dia kepada kebaikan. Ya, wa ma man bakhila wastaghna. Adapun siapa yang bakhil, selalu menahan, tidak mau berbagi, wastaghna, dan selalu merasa cukup, seakan-akan dia tidak perlu sama orang lain. Wa kadzdzaba bil husna, dan dia dustakan al-husna. Fasanu yassiruhu lil usra. Kami akan mudahkan dia kepada kesusahan. Di sebagian tafsir al-usra adalah dimudahkan ke neraka. Jalannya ke neraka, waliyadu billah. Karena itu orang yang berbuat baik, ciri dia penghuni sorga kalau dia banyak berbuat baik. Dimudahkan dia ke sorga. Ciri dia penghuni neraka, dia berbuat buruk. Akhirnya lebih mudah dia ke neraka. Iya. Karena memang tabiatnya seperti itu. Iya. Falamma zagu azaghallahu qulubahum. Begitu dia menyimpang, ditambah lagi penyimpangannya oleh Allah. Qul man kana fil dhalala falyamdud lahu ar-rahmanu madda. Siapa yang berada dalam kesesatan, Allah akan lapangkan dia dalam kesesatan. Keadaan seperti itu. Karena itu hati-hati. Seorang harus menjaga dirinya antara dua jalan ini. Ada jalan kebahagiaan, ada jalan kesengsaraan. Pada hal-hal yang membawa kebahagiaan itu jelas. Ini kaidah dasarnya dari kaidah kebahagiaan. Dan di dalamnya terdapat bagaimana jalan seorang itu dimudahkan. Bagaimana solusi menghadapi kehidupan. Bagaimana dia keluar dari kesusahan. Kemudian kaidah yang lain dari kaidah Al-Quran. Ya, ini di surah Yunus. Pada ayat 57 dan 58. Ini kaidah siapa yang ingin bergembira. Ingin mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari segala dunia yang kita kumpulkan. Allah berfirman, ya ayuhan nasu, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian mau'izah, nasihat yang mendalam dari Rabb kalian. Subhanallah. Al-Quran itu sifatnya mawa'id, salah satu sifatnya. Itu ada nasihat-nasihat yang mendalam, menggugah hati, mendidik jiwa, memberi pengaruh dalam kehidupan. Memberi pengaruh dalam kehidupan. Jadi kalau ingin dapat wejangan seperti itu, sering baca Al-Quran. Tapi jangan cuma baca huruf-hurufnya saja. Baca Al-Quran, pelajari Al-Quran itu dari para ulama. Dengarkan penafsirannya dari orang yang berilmu. Iya. Supaya tahu dari nasihat-nasihat mendalam dalam Al-Quran itu. Nasihat mendalam di dalam Al-Quran. Iya. Baik. Mau'izah dari Rabb kalian. Wa shifa'u lima fis sudur. Dia adalah penyembuh untuk segala penyakit yang ada di dalam hati. Segala hal yang ada di dalam hati. Ada kegelisahan, gundah gulana, ketidaksenangan, ada penyakit hasad, ria, penyakit berbahaya apapun dalam hati, Al-Quran adalah penyembuhnya. Apapun dari penyakit, semua penyakit itu ada pokok penyembuhannya di dalam Al-Quran. Syifa'ul lima fis sudur. Huda wa rahmah lil mu'minin, petunjuk dan rahmat untuk orang yang beriman. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatih. Katakanlah dengan keutamaan Allah dan dengan rahmatnya. Ada yang menafsirkan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ada yang menafsirkan dengan Islam dan petunjuk-petunjuknya. Katakan dengan keutamaan Allah dengan rahmatnya, falyafrahu, hendaknya mereka bergembira. Ini pokok kebahagiaan. Seorang bergembira dengan agama, bergembira dengan ketaatan, bergembira dengan Al-Quran, dia bergembira dengan rukun-rukun Islam, bergembira dengan rukun-rukun iman, dia bergembira dengan cabang-cabang agama, dia bergembira dengan umat Islam, bergembira dengan kaum mukminin, merasa bangga hidup di tengah umat Islam. Falyafrahu, hendaknya mereka bergembira. Huwa khairun mimma yajma'un. Maka itu lebih baik daripada segala dunia yang mereka kumpulkan. Di sebagian qiraat,
Mimma tajma'un, dari dunia yang kalian kumpulkan. Iya. Ini pokok kebahagiaan. Pokok kebahagiaan. Karena itu seorang yang bergembira dengan ilmu agama, dia bergembira dengan jalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bergembira dengan amalan salih, itu lebih baik daripada dunia yang kalian kumpulkan. Bayangkan, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, rakaat al-fajri khairun minad dunya wa fiha. 2 rakaat subuh itu, ini baru 2 rakaat sholat subuh, itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Lebih baik daripada apa? Dunia dan segala isinya. Iya. Jadi kalau ada yang merasa terfitnah dengan dunia, dunia ini terasa berharga, baca hadits itu. Renungi 2 rakaat sebelum subuh. Tidak ada apa-apanya dunia itu. Andai kata dunia itu berharga seharga sayap nyamuk di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada seorang kafir pun yang mendapat seteguk air minum. Karena dunia ini tidak ada harganya. Tidak ada harganya di sisi Allah. Dunia ini ujian, cobaan. Ada satu lagi sudut kesengsaraan. Terfitnah dengan perempuan. Terfitnah dengan perempuan. Dia belum tahu bidadari itu. Andai kata dia ngintip sedikit saja ke dunia, maka cahaya keelokan bidadari itu akan memenuhi seluruh penjuru dunia. Satu bidadari. Iya. Makanya yang terfitnah dengan perempuan, dengan gambar-gambar yang buruk, dia hendaknya banyak mendengarkan bagaimana Al-Quran itu menjelaskan tentang surga dan kenikmatannya, dan bagaimana Rasulullah menerangkan tentang hal tersebut. Baik. Kemudian dari kaidah Al-Quran juga, pokok kebahagiaan, ada namanya kaidah akhlak mulia. Kaidah akhlak mulia itu di surah Al-A'raf ayat 199. Kaidah ringkas, mengandung 3 pesan, tapi cukup sebagai pegangan untuk seluruh akhlak yang mulia. Dan ini kata sebagian as-salaf, ayat ini adalah ayat yang paling mengumpulkan seluruh akhlak yang mulia. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, khudil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid anil jahilin. Ambillah rasa maaf, pegang rasa maaf itu. Perintah dengan hal yang urf, hal yang dimaklumi kebaikannya, dan berpalinglah dari orang-orang jahil. 3 saja. Tapi 3 hal ini mengumpulkan seluruh akhlak yang mulia. Mengumpulkan seluruh akhlak yang mulia. Khudil afwa, ambillah rasa maaf. Rasa maaf itu banyak ibaratnya, dia memaafkan, dia tidak marah, dia berlaku selalu tagaful terhadap orang, tidak banyak mempermasalahkan. Khudil afwa wa'mur bil urf, perintah dengan al-urf. Al-urf itu adalah sesuatu yang dimaklumi secara urf, dimaklumi bahwa itu adalah bagus, semua orang tahu itu baik. Dan ini mencakup seluruh akhlak yang mulia ada di dalamnya. Wa'arid anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Ini pokok kebahagiaan. Seorang orang jahil itu kalau dilayani, itu tidak ada habisnya. Tidak ada habisnya. Seorang mukmin itu kayak pohon gaharu. Tahu pohon gaharu? Kayu gaharu itu semakin dibakar, semakin harum yang keluar. Itu seorang mukmin. Jelas ya? Jangan semakin dibakar dia meledak-ledak. Ya. Kayak sumbu pendek itu. Baru dibakar langsung meledak. Mukmin tidak seperti itu, dibakar bau harum yang keluar. Itu kalau dia berpaling dari orang jahil seperti itu. Ada orang-orang yang jahil tidak perlu ditanggapi. Ya. Diam terhadapnya itu menunjukkan akal. Menunjukkan akhlak yang mulia. Iya. Menunjukkan akhlak yang mulia. Maaf ini ya, karena itu kata orang Arab, "Lau anna kulla kalbin awa alqamtuhu hajaran, lakana as-sakhru mithqalan bidinari." Andai kata setiap anjing menggonggong harus saya bungkam dengan batu,
maka batu itu harusnya harganya 1 dinar, jadi mahal. Ya, dan setiap anjing menggonggong itu kita lempar. Apalagi ada anjing menggonggong, dia gonggongi juga. Itu bukan orang yang hidup dengan kehidupan yang baik. Jelas ya? Bukan hidup dengan kehidupan yang baik. Tapi orang yang hidup dengan kehidupan yang baik, wa'arid anil jahilin. Berpaling dari orang-orang yang jahil. Iya. Karena itu Nabi SAW bersabda, "Laisa syadida as-sara." Bukanlah orang yang kuat itu orang yang selalu menang kalau dia bergulat. Iya. Tapi Nabi SAW terangkan bahwa orang yang pemberani itu adalah man yamlik nafsahu indal ghadab. Orang yang mampu menguasai dirinya ketika apa? Ketika marah. Itu dia berpaling dari orang jahil namanya. Nah itu dari pokok kebaikan dikatakan dalam Al-Quran. Ini pokok kebahagiaan. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahim bainan nas. Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan mereka kecuali orang yang berbicara memerintah sedekah, orang yang berbicara memerintah hal yang ma'ruf, atau orang yang berbicara mendamaikan manusia. Dan Allah berikan pahala. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Barang siapa yang melakukan hal tersebut karena mengharap pahala dari Allah, maka kami akan berikan untuknya pahala yang besar. Baik. Berikutnya, kaidah amalan yang diridhai. Yang beramal amalan yang diridhai, buka surat Taha ayat 130 dan 131. Di situ ada firman Allah, "Fasbir ala ma yaqulun. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'isy syamsi wa qabla ghurubiha wa min ana'il laili fasabbih wa atrafan nahari la'allaka tarda." Sabarkan dirimu terhadap apa yang mereka ucapkan. Ini hiburan ya kepada nabinya. Karena ayat ini ayat Makkiyah. Gangguan banyak sekali yang mengganggu. Rasulullah mencemooh beliau, mencaci maki beliau, disuruh bersabar. Dan beliau disuruh bertasbih memuji Rabbnya sebelum matahari terbit dan matahari terbenam. Dan di malam hari disuruh banyak bertasbih pula. Tasbih sini maksudnya salat. Iya. Dan dikatakan la'allaka tarda, supaya engkau menjadi ridha. Wala tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum. Dan jangan kamu arahkan pandangan mata kamu itu kepada kesenangan kami berikan berupa istri-istri. Zahratal hayatid dunya linaftinahum fi. Itu cuma gemerlap dunia. Kami uji mereka dengannya. Wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Rezeki Rabbmu itu lebih baik dan lebih kekal. Iya. Itu pokok kebahagiaan. Orang yang ingin ridha, perbaiki dari kewajiban-kewajiban. Jaga dari ketaatan. Lakukan amalan yang membuat Allah itu ridha kepada kita. Maka seorang itu akan kembali kepada Allah dalam keadaan ridha pula. Fi isyatin radiyah. Dia akan dikatakan kepadanya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepada Rabbmu dalam keadaan kamu ridha dan diridhai. Iya. Mencari hal yang diridhai oleh Allah itu kebahagiaan hidup. Dan ini pokoknya ya bagi siapa yang ingin hidup bahagia. Kaidah keluarga bahagia. Kaidah keluarga bahagia. Itu di surah Taha ayat 132. Allah perintah kepada nabinya, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintah keluargamu untuk melakukan salat. Kepala rumah tangga itu di rumah bukan cuman melihat-lihat keluarga saya. Dia pemimpin. Dia harus memerintah, mengarahkan. Diarahkan keluarganya untuk sholat. Ini Nabi diperintah supaya mengarahkan keluarganya untuk sholat. Terus diperintah wastabir 'alaiha. Bersabarlah engkau akan hal tersebut. Ini kalau bahasa ayatnya ini dalam bahasa Arab lebih dalam lagi maknanya ya. Cuma kalau bahasa Indonesia itu saya juga nggak tahu gimana cara memaknakannya. Mungkin bahasanya begini. Dan betul-betul kamu bersabar memerintah. Suruh sangat bersabar. Memerintah sholat. La nas'aluka rizqan. Kami tidak minta rezeki dari engkau. Nah ada kita ini nggak diminta rezeki oleh Allah. Kita diperintah. Allah yang memberi rezeki kepada kita. Nahnu narzukuk.
Kamilah yang selalu memberi rezeki kepadamu. Wal akibatu littaqwa. Allah perintah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Itu tugas di dalam kehidupan berumah tangga. Bahwa berumah tangga itu untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Iya. Paling simpelnya menjaga diri dan keluarga dari api neraka, kata Ali bin Abi Thalib, allimuhumul khair. Ajarkan kepada keluarga kalian kebaikan-kebaikan. Jadi kalau diberi ilmu, apa itu yang baik? Itu menjaga mereka dari api neraka namanya. Iya. Kaidah kehidupan bernegara. Saya berikan di sini ayat beberapa tempat dalam Al-Quran. Ada ayat 58 dan 59 dari surah An-Nisa. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Innallaha na'imma ya'idukum bih. Innallaha kana samian basira. Ini ayat di tengah para ulama dikatakan ayat sebagai pokok politik syar'i. Kalau bicara tentang ilmu politik syar'i, ini ayat ini sumbernya. Karena itu Syekhul Islam Ibn Taimiyah di dalam buku beliau As-Siyasah Syar'iyyah, beliau membangun buku itu agak tebal begini ya. Satu pembahasan itu semuanya untuk menjelaskan ayat ini saya. Sebab ini sumber politik syar'i. Karena sumber politik syar'i itu dua. Satu, bagaimana menunaikan amanah. Yang kedua, bagaimana berlaku adil. Bagaimana berlaku adil. Sebab ini tegaknya dunia. Amanah antara dia dengan Allah, amanah kepada dirinya sendiri, dan amanah kepada sama manusia. Itu amanah dijaga. Dan itu semuanya ada di politik syar'i namanya. So banyak orang itu cuma cerita, kadang cerita amanah. Oh ini amanah kepada rakyat, amanah kepada ini. Dia tidak pernah fikir dia ada amanah kepada Allah. Mengikat dia lebih dahsyat dan lebih besar. Sehingga kalau dia berlaku zalim, berlaku tidak adil, dia harusnya tahu bahwa Allah lebih mampu untuk membalasnya dengan siksaan yang lebih pedih. Dan memberikan balasan yang setimpal atas ketidakadilannya. Iya. Terus yang kedua dari politik syar'i, itu adalah berlaku adil. Berlaku keadilan. Ini pokok. Kemudian dikatakan pada ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada ar-rasul dan taat kalian kepada ulil amri, kepada kalian. Ahli sunnah itu kadang sering disebut ya, ini ahli sunnah penjilat pemerintah. Kenapa? Karena dia anjurkan untuk dengar dan taat kepada pemerintah. Di umum selalu mereka bela pemerintah, didoakan kebaikan. Bahkan ahli sunnah menganjurkan mendoakan pemerintah kebaikan di khutbah Jumat. Sebab kebaikan mereka itu adalah kebaikan untuk seluruh rakyat. Kalau mau dibilang penjilat pemerintah silakan. Memang di dalam ayat Al-Quran juga diperintah untuk hal itu. Jelas ya? Cuma biasanya orang-orang yang tidak senang seperti itu. Dan itu semuanya disebut oleh Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i. Mereka tidak ada yang merupakan pegawai pemerintah. Pernah antum catat, Imam Ahmad pernah jadi PNS begitu? Tidak ada sejarahnya. Tapi itu agama, keyakinan. Mereka berbicara. Ya, kalau bahasanya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, itu keyakinan saya. Kalau kamu berjumpa dengan Allah kelak di kemudian hari, bilang bahwa Sufyan Ats-Tsauri yang mengajari saya. Itu keyakinan yang memang dijaga, dipelihara, diwarisi dari masa ke masa. Nabi yang mengajarkan kepada kita. Nabi berbicara tentang ketaatan kepada pemerintah itu bukan dalam 1, 2, belasan, puluhan hadits, ratusan hadits. Rasulullah berbicara. Sebab ini pokok kebaikan dalam kehidupan manusia. Ada namanya kehidupan di dalam kebersamaan. Itulah kehidupan dalam bernegara. Iya. Taatlah kepada Allah, kepada Rasulnya dan ulil amr di antara kalian. Yaitu ulama dan umara. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Itu khairun, itu yang terbaik. Wa ahsanu ta'wila. Kalau ada akibat di belakang, akibat terbaiknya adalah itu. Iya, makanya dalam kehidupan bernegara itu mudah. Ada hal-hal terkait dengan agama, taat kepada Allah dan Rasulnya. Ada hal-hal yang terkait dengan kehidupan dunia di bawah kepemimpinan,
Tidak usah ribut-ribut. Selalu saja bersama pemerintah. Pemerintah salah pun kita berada di atas kebaikan. Jelas ya, kita tidak dibebani mikir-mikir ini siapa benar siapa salah. Selalu bersama pemerintah yang syah. Selesai. Itu wejangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu tidak pernah membebani kita. Oh cari begini, cari begitu, cari begini. Enggak ada. Bersama pemerintah. Iya. Karena kebersamaan itu selalu lebih baik daripada perpecahan. Kebersamaan selalu lebih baik daripada apa? Perpecahan. Baik, ada ayat surah Nisa juga ayat 83. Ini ayatnya besar sekali ya, cuman lebih banyak di pembahasan politik syar'i ini. Ini waktunya sisa sedikit. Kemudian ada ayat di surah An-Nur ayat 55. Itu pokok-pokok tegaknya sebuah negara. Dari tauhid, ya, kemudian amalan salih. Kemudian ada ayat di surah Al-Baqarah ayat 62, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiin man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Perhatikan, sungguhnya orang-orang yang beriman. Ini dari umat Islam. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, orang-orang as-sabiin. As-sabiin ini penganut agama ya, selain dari kedua ya. Ya, di antara mereka ada yang beriman kepada Allah, kepada hari akhirat, beramal salih. Perhatikan, umat Islam ini dan umat-umat sebelumnya, kalau dia memenuhi 3 syarat, beriman kepada Allah, hari akhirat, beramal salih, untuk mereka pahala yang besar, tidak ada takut atas mereka dan mereka tidak bersedih hati. Karena itu kata para ulama, ayat ini menegaskan bahwa ciri kebaikan semua umat yang ada di atas muka bumi ini, semua negara, itu pada keimanan, amalan salih, pada keimanan kepada Allah dan hari akhirat dan amalan salih. Baik. Kemudian kaidah kekuatan berbuat baik. Sekarang seorang ingin berbuat baik. Apa kaidah Al-Qur'annya? Ayat di surah Al-Hajj ayat 77. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, dipanggil dengan panggilan keimanan. Irka'u wasjudu, rukuklah dan sujudlah. Wa'budu rabbakum, dan beribadahlah kepada Rabb kalian. Waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Lakukanlah segala kebaikan supaya kalian beruntung. Ingin dapat keberuntungan, itu jalannya. Ruku, sujud, ibadah, lakukan kebaikan. Kebaikan ini, sujud, ruku, ibadah ini semuanya kebaikan. Semuanya kebaikan. Kebaikan itu banyak jenisnya. Cuma seorang harus ada dasar-dasar yang membuat dia kuat di dalam beramal. Itulah keimanan dan amalan salih akan membuat seorang mukmin itu menjadi sangat kuat sekali. Berikutnya kaidah dalam husnul khatimah. Hidup ini ada akhirnya, ada penghujungnya. Dan kita hidup bagaimana ketika ajal datang, kapanpun ajal itu datang, kita berada di atas sebuah perkara yang dengannya kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan husnul khatimah. Kaidahnya adalah surah Ali Imran ayat 102. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sekali-sekali engkau meninggal kecuali sebagai seorang muslim. Ini nasihat untuk umat Islam ini, panggilan keimanan. Dan ini adalah wejangan Nabi Ibrahim, Nabi Yakub kepada anak-anak mereka. Dan ini adalah wejangan para nabi dan para rasul. Iya, ingin husnul khatimah, jangan sekali-sekali engkau meninggal kecuali sebagai seorang muslim. Dan Allah berfirman kepada nabinya, walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kami telah tahu, wahai Nabi Muhammad, dadamu itu sesak karena ucapan mereka, saking banyaknya kamu dicerca, dicela. Maka perbanyaklah bertasbih, solat kepada Allah, memuji Allah, dan jadilah engkau orang yang selalu sujud kepada Allah. Dan ibadahlah kepada Rabbmu sampai kematian datang menjemputmu. Itu 3 wasiat. Selalu bertasbih, solat, memuji Allah, termasuk orang yang selalu sujud. Dan yang ketiga, beribadah kepada Allah sampai kematian datang menjemput. Dan Allah juga berfirman kepada nabinya, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kalau engkau sudah selesai Nabi Muhammad, berdiri lakukan amalan lain dan kepada Rabbmu
hendaknya engkau selalu berharap. Tidak ada namanya istirahat, turun minum. Selesai dari sebuah ibadah, pindah kepada ibadah lain. Sebuah dari ketaatan, pindah kepada ketaatan lain. Itu pendidikan harian kita. Kita sholat 5 waktu, habis sholat 5 waktu kita disuruh apa? Dikir. Habis dikir kadang ada sholat sunnah, kan begitu? Habis Ramadan ada puasa 6 hari di bulan Syawal. Habis haji dikatakan faida qadaitum manasikakum fadhkurullah. Kalau kalian sudah selesai manasik haji kalian, banyak berzikir kepada Allah. Begitu, ibadah diiringi ibadah, ibadah diiringi ibadah. Itu hidup namanya. Dan itu kaidah kehidupan. Dan yang terakhir, dan ini adalah penutup, kaidah merupakan sumber hidayah dan kabar gembira. Ini selalu kita jaga 3 hal ini dalam hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jatanabut taguta ya'buduha wa anabu ila Allahi lahumul busyra fabashshir ibad alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab." Orang-orang yang menjauhi tagut, tidak beribadah kepadanya. Ini orang yang bertauhid, meninggalkan segala bentuk kesyirikan. 1. Wa anabu ilallah, dan dia selalu berinabah kepada Allah, kembali kepada Allah, menghadap kepada Allah, bertobat kepada Allah. Ini 2. Untuk mereka kabar gembira. Beri kabar gembira kepada hamba-hambaku. Siapa mereka ini? Dikasih sifat yang ketiga. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Mereka mendengarkan ucapan lalu mengikuti yang terbaik. Bukan cuma dengar saja. Dengar tapi diamalkan. Iya. Itulah kebahagiaan namanya. Walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Wa idza la'atainakum min ladunna ajran 'azima wa lahadainakum siratan mustaqima. Andai kata mereka melaksanakan apa yang diperintah, maka itu yang terbaik untuk mereka dan yang paling mengukuhkan kedudukannya di dunia dan di akhirat. Dan untuk mereka pahala yang besar dan mereka akan diberi hidayah kepada jalan yang lurus. Iya. Dikatakan ulaika alladziina hadahumullah. Mereka ini adalah orang-orang yang diberi hidayah. Sebab itu jalannya para nabi. Ketika dikatakan tentang para nabi ulaika alladziina hadallah fabihudahu muqtadi. Mereka para nabi ini orang-orang yang Allah beri hidayah dengan petunjuk mereka, hendaknya engkau mengikuti. Ini juga orang yang punya 3 sifat ini dikatakan ulaikal ladzina hadahumullah. Mereka ini orang-orang yang Allah beri hidayah, wa ulaika hum ulul albab. Dan mereka inilah orang-orang yang memiliki hati. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua keteguhan di atas ayat-ayat Al-Qur'an dan membahagiakan kita semua dengan Al-Qur'an tersebut. Ini kaidah-kaidah besar. Banyak lagi dari kaidah Al-Quran semisal dengannya. Namun ini pokok-pokok pembahasan di pertemuan yang ringkas ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan. Wallahu ta'ala alam.